Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Octavia dengan NIM 212100218. Di sini saya akan memaparkan paper saya yang berjudul Inflasi dalam Perspektif Islam dan Cara Mengatasinya menurut Al-Ghazali. Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan harga tersebut tidak secara bersamaan. Terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja. Meskipun dengan persentase yang cukup besar, bukanlah merupakan inflasi. Secara umum, ada 3 komponen dalam inflasi, yaitu kenaikan harga. Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya. Masalah kenaikan harga-harga yang berlaku diakibatkan oleh banyak faktor. Di negara industri, pada umumnya, inflasi bersumber dari salah satu atau gabungan dari 2 masalah berikut. Yang pertama, yaitu tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, yang kedua, pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Lalu inflasi dalam perspektif Islam, inflasi memiliki implikasi yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat. Al-Ghazali sendiri, seorang pemikir Islam terkenal, memberikan pandangannya tentang inflasi dan memberikan solusi-solusi berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mengatasi masalah ini. Dalam Islam, inflasi dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mencakup keadilan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan kestabilan nilai uang. Inflasi dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi dan ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Lalu, pandangan Al-Ghazali tentang inflasi dalam Islam merupakan kontribusi penting dari pemikir terkenal ini terhadap ekonomi dan keuangan dalam konteks syariah. Al-Ghazali, seorang cendekiawan muslim terkemuka pada abad ke-11, memiliki pandangan yang relevan dan berharga terkait dengan penyebab dan cara mengatasi inflasi dalam Islam. Dalam pandangan Al-Ghazali, inflasi dipandang sebagai fenomena yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mencakup keadilan, keseimbangan, dan stabilitas nilai uang. Menurut Al-Ghazali, inflasi terjadi ketika masyarakat menginginkan barang dan jasa lebih dari yang sebenarnya mereka butuhkan. Hal ini dapat terjadi karena sikap serakah dan keinginan berlebihan untuk kekayaan material. Al-Ghazali juga menyoroti bahwa inflasi dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, karena harga-harga yang tinggi dapat membebani masyarakat yang kurang mampu tentunya. Nah, penyebab inflasi menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi 1. Pertumbuhan moneter yang berlebihan. Al-Ghazali menekankan bahwa jumlah uang yang beredar di masyarakat tumbuh secara tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi real, maka inflasi dapat terjadi. Menurutnya, kelebihan uang yang beredar dapat mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya mendorong kenaikan harga. Lalu yang kedua, kenaikan harga bahan baku. Al-Ghazali juga mengakui bahwa kenaikan harga bahan baku dapat mempengaruhi inflasi. Jika harga bahan baku meningkat secara insignifikan, maka biaya produksi barang dan jasa juga akan naik. Hal ini dapat mendorong peningkatan harga akhir produk dan layanan kepada konsumen. Lalu yang terakhir yaitu praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Al-Ghazali menekankan bahwa praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti riba, goror, maisir juga dapat menyebabkan inflasi. Menurutnya, praktik-praktik tersebut tidak adil dan tidak seimbang dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Lalu materi yang terakhir yaitu solusi menurut Al-Ghazali untuk mengatasi inflasi dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pembatasan kekayaan. Al-Ghazali menekankan pentingnya membatasi kepemilikan kekayaan individu agar kekayaan dapat didistribusikan secara adil dan masyarakat. Ia berpendapat bahwa jika sumber daya dan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir individu, akan mendorong terjadinya inflasi dan ketidakadilan sosial. Nah, oleh karena itu,
redistribusi kekayaan dan zakat sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi direkomendasikan. Lalu, solusi yang kedua yaitu mengurangi konsumsi yang berlebihan. Al-Ghazali mengajarkan nilai-nilai sederhana dan menekankan perlunya mengendalikan keinginan yang berlebihan dalam konsumsi. Dalam pandangannya, keinginan berlebihan untuk memiliki barang-barang mewah dan gaya hidup konsumtif dapat memicu inflasi. Oleh karena itu, pengendalian diri dan mengurangi konsumsi secara berlebihan disarankan sebagai upaya untuk mengatasi inflasi. Lalu solusi yang ketiga yaitu etika ekonomi. Al-Ghazali menekankan pentingnya adab dan etika dalam transaksi ekonomi. Ia menentang praktik spekulasi, penipuan, dan penimbunan barang yang dapat menyebabkan inflasi. Lalu yang terakhir yaitu pendidikan dan kesadaran. Al-Ghazali mengakui pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam mengatasi inflasi. Pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan kesadaran terhadap dampak negara inflasi dapat membantu masyarakat mengadopsi perilaku ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, kesimpulan dari paper saya kali ini yaitu dalam perspektif Islam, inflasi dipandang sebagai masalah yang perlu diatasi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Al-Ghazali sebagai salah satu pemikir Islam terkenal memberikan pandangannya tentang inflasi dan memberikan beberapa solusi untuk mengatasinya. Solusi-solusi yang disarankan oleh Al-Ghazali meliputi pembatasan kekayaan, mengurangi konsumsi secara berlebihan, menerapkan etika ekonomi, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat. Dalam menghadapi inflasi, penting bagi masyarakat muslim untuk menggali pandangan dan pemikiran para ulama seperti Al-Ghazali untuk mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.